Muiz tahu kenapa sama ibu disuruh duduk di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kesalahannya apa gitu ya. Ya. Tadi Muiz datang ke kelas tepat waktu nggak? Nggak. Terus tadi pas udah datang ke kelas udah nggak tepat waktu. Kemudian tadi kemana dulu sih? Di WC, Bu. Di WC. Ngapain di WC? Sakit perut. Oh, sakit perut. Terus kenapa belum ganti baju pas tadi masuk udah terlambat tapi nggak ganti baju lagi? Lupa lagi. Lupa lagi? Lupa lagi? Kan kamu udah tahu aturan di dalam kelas ketika pembelajaran bukan pelajaran olahraga harus bagaimana? Harus ganti baju. Harus ganti baju. Harus ganti baju. Tapi tadi Muiz gak ganti baju ya? Oke. Terus tadi juga kesalahannya adalah saat pelajaran ibu lihat Muiz tertunduk, sepertinya tuh kelelahan atau tidur. Itu kenapa bisa seperti itu? Lelah, Bu, tidur jam 2. Tidur jam 2. Kenapa tidurnya jam 2? Suka susah, Bu. Hah? Suka susah tidur. Susah tidur? Kenapa susah tidur? Emang siangnya tidur siang atau gimana? Enggak? Enggak tidur? Enggak. Malamnya jam 2? Kadang jam 2, kadang jam 4. Jam 4 pagi? Terus kalau misalkan ngantuk kayak gitu berarti pas di sekolah suka efektif? Enggak. Enggak? Suka tidur akhirnya di kelas? Enggak. Enggak? Enggak. Kamu nggak ngerasa pusing gitu? Enggak. Enggak juga? Enggak. Itu udah berlangsung kapan kayak gitu? Dari kelas 9. Kelas 9 SMP? Ya. Tahu alasannya kenapa? Tahu. Belum tahu? Orang tua tahu kamu suka nggak susah tidur? Enggak. Enggak? Cuman kamu aja yang tahu sama ibu berarti sekarang? Iya. Sama Daniel, Iya. kameramen yang tahu. Itu kalau misalkan supaya kamu bisa tidur, apa yang dilakukan biasanya? Lihat TV. Lihat TV. Efektif bisa bikin kamu Lihat TV sampai tidur? ketiduran. Oh, lihat TV sampai ketiduran. Ada hal ini nggak sih yang dirasakan oleh Muiz yang menyebabkan jadi nggak bisa tidurnya itu, misalnya gelisah, kepikiran sesuatu atau apa? Kan sebelumnya waktu kelas 8 nggak gitu kan? Selalu keinget teteh aja. Oke. Ya. Oke, yang di mana? Sekarang udah pupus dari Bu Is kelas 7 SMP. Kenapa meninggalnya? Sakit paru-paru Sakit paru-paru. Udah lama sakit paru-parunya? 4 bulan. Tiap hari kayak gitu? Kalau bangun paling-paling pindah ke kamar. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut kamu nih, ketika kamu kondisinya jarang istirahat begitu, di kelas kamu fokus nggak kalau belajar? Fokus. Fokus? Bisa menyerap gitu? Kalau ibu sih ngerasanya ya, Kalau bahasa Indo mah bisa, Bu. bisa. Kalau MTK sama IPA pasti. Kalau ibu nih ya, pengalaman nih, ibu misalkan nonton nggak bisa tidur atau gara-gara cemas nih, gara-gara cemas ada masalah, ada pikiran, ibu juga suka gitu, suka susah tidur tuh, jadi gelisah gitu mau tidur tuh, jadi nggak bisa tidur. Akhirnya dibantunya sama kayak Muiz gitu, nonton. Tapi yang ada karena serunya nonton, bukannya malah tidur, malah jadi terus ini bablasin. Esoknya sakit kepala lah, mata merah lah, terus kerja juga jadi nggak jelas gitu ya. Dan ternyata solusinya adalah bukan dengan cara nonton kalau ibu. Solusinya adalah dengan mengalihkan ke yang lain. Mengalihkannya apa? Aktivitas di siang harinya lebih banyak. Biasanya efektif gitu. Ketika malam, walaupun ibu sedang cemas, sedang ada banyak masalah, baru bisa tidur. Karena energinya habis di siang hari. Nah, kalau Muiz kira-kira kalau ke depan terus begini, pagi-pagi tapi kesiangan nggak datang sekolah? Enggak. Pagi-pagi terus? Bangun jam 5 atau Oh, jam jam 5? setengah 5. Pas setengah 5 biasa ya? Iya. Nah, ke depan karena ibu lihat kayaknya kelelahan tuh tadi ya pas pelajaran ibu, bisa jadi karena mungkin pusing atau bagaimana karena habis olahraga juga. Ke depan harus kayak gimana Muiz biar bisa istirahat selain tadi olahraga? Kan kalau hari-hari biasa, hari Kamis ini kan bukan hari libur, nggak bisa tuh lari dari rumah ke Sukabumi. Harus ngapain? Paling aktivitas di siang hari. Aktivitas di sekolah berarti Ya. ngapain aja? Piket atau apa? Piket itu nguras energi. Nguras. Nguras energi. Selain piket apa lagi yang nguras energi?
membantu orang. Membantu orang. Jika nama membantu orang. Ngedorong motor. Oh, ngedorong motor. Ada yang mogok maksudnya. Oh, ada yang mogok. Oh, Kalau ada yang mogok. Oh ya kalau ada yang mogok. Itu yang mau piketnya mulai kapan berarti dilaksanakannya? Ya, Adrian. Adrian tahu kesalahannya apa kira-kira dipanggil sama ibu? Kesalahan saya adalah terlambat saat mapel ibu, dan ini bu belum ganti pakaian Belum ganti pakaian. Kenapa belum ganti pakaian? karena tadi olahraga bu. Ya tahu olahraga. Cuman masalahnya ketika di dalam kelas pelajaran selain olahraga harusnya memakai baju Seragam pertama itu pramuka. seragam biasa. Dan sekarang itu sudah setengah 4 lebih 10. Harusnya masuk pelajaran itu jam berapa? Jam ke jam ke 10. Ya, jam 10 itu adalah jam berapa? Jam 3 berarti kan? Jam 3. Kamu sudah terlambat berapa menit ini berarti dari jam 3? Wah, 40 menit ya? 40 menit. Kemana dulu tadi? Jadi itu olahraga yang lain bu, sama ngebersihin ruang kelas. Oh, ngebersihin dulu ruangan OSIS sama ikut pelajaran olahraga yang lain. Enggak, tadi teh beres habis pertamanya itu kita main basket karena kan masih jam ibu anak kan nggak tahu ibu kan nggak tahu ya. Habis itu bersihin ruang OSIS. Kamu tadi nggak tahu kalau ibu tuh udah ada di sini, jadi masuk aja langsung ke ruang OSIS gitu. Ya, Emang ruang OSISnya kenapa? Bala atau gimana? Gara-gara apa? kemarin Oh, gara-gara kegiatan kemarin yang bikin OSIS. Oke. Nah, menurut Adrian, kira-kira yang Adrian lakukan sekarang itu salah apa enggak? salah Salah. Kenapa salah? karena pada saat maka ibu ada malah di luar kelas. Kira-kira menurut ibu ya, yang namanya orang yang salah tuh bisa terjadi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu datang terlambat, terus ibu nggak pakai seragam sesuai dengan aturan. Yang namanya orang salah mah wajar ya, manusia. Tetapi yang paling penting adalah bukan masalahnya, bukan kesalahannya, tetapi harus bagaimana kita berusaha berubah dari kesalahan yang dilakukan dong, yang dilakukan bukan kemarin, yang barusan, yang sekarang, ya kan enggak. Kira-kira apa yang harus Adrian lakukan nanti ke depan? Berusaha untuk lebih tahu waktu. Menurut Adrian, masalah atau kesalahan yang Adrian lakukan ini sesuai dengan nilai-nilai kebaikan nggak? Enggak. Nilai-nilai kebaikan apa yang menurut Adrian itu dilanggar atau yang salahnya tuh apa kira-kira nilai-nilainya? Yang melanggar nilai kebaikan. Kira-kira nilai-nilai apa? Kebaikannya memakai pakaian olahraga di jam pelajaran selain olahraga. Berarti tidak Tidak disiplin. disiplin. Berarti ya itu melanggar nilai-nilainya. Yang keduanya apa selain tidak disiplin? Waktu Tidak menghargai tidak menghargai waktu. waktu ya, karena yang namanya ibu punya kesibukan, Adrian juga punya kesibukan, tetapi kan harus diketahui bahwa yang namanya HBM ini sudah diatur sedemikian rupa ya. Nah, kalau misalkan Adrian tidak menghargai waktu yang sudah disepakati bersama jadwalnya, maka apa dibuat jadwal ya. Kira-kira menurut Adrian ke depan harus bagaimana? Harus lebih disiplin dan lebih tahu waktu. Caranya bagaimana? Caranya setelah jam olahraga selesai harus segera ganti baju dan diam di kelas atau memanggil guru pelajaran yang lain. Mau mulai dari kapan berubahnya? Sekarang Dari sekarang. Berarti habis dipanggil langsung ganti baju ya? Langsung ganti baju. Walaupun ini tinggal berapa menit lagi selesai. ya, Ke depan akan diulangi lagi atau enggak kira-kira? insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Usahain enggak. Walaupun bukan pelajaran ibu misalkan habis olahraga. Apa seperti itu ya? Oke. Ibu berharap sih dengan komunikasi kita sekarang ini bisa istilahnya tuh merubah mindset bahwa ternyata yang namanya tidak disiplin itu
efeknya adalah melanggar nilai-nilai juga, tidak menghargai, tidak menghormati juga. Siapa yang tidak dihargai dan dihormatinya? Guru dan juga Adriannya sendiri. Nah, tidak menghargai diri sendiri karena dengan adanya pelanggaran ini otomatis kan Adrian image-nya jadi turun, jadi kurang positif. Nah itu, jadi berharap Adrian bisa berubah dan berharap mulai sekarang dan tidak pelajaran ibu saja, pelajaran yang lain bukan langsung habis olahraga ganti baju langsung ke kelas dan panggil ya, oke itu aja, langsung masuk ke kelas ganti baju, oke ya silakan masuk ke kelas. Alhamdulillah setelah saya tadi berdiskusi dengan Bu Rika, saya ingin berubah dengan sikap saya yang dulu dan mulai mengubah sikap saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Zulyansyah. Saya dari kelas 10 Otomotif 1 SMKN 1 Gunung Guru. Di sini saya akan menjelaskan perubahan saya ke depannya. Saya ke depannya harus lebih disiplin waktu dan disiplin diri agar lebih baik lagi ke depannya. Segitu aja.